nih saya sudah ada di depan show unit dari Teras Bali ya. Ini adalah unit yang ready-nya. Nah, ini bentuk fasadnya ini seperti ini ya teman-teman. Ini rata-rata seperti itu semua tuh. Lihat di sebelah kanannya itu sama semua, dan ini juga sudah banyak yang ditempatin. Tuh itu juga sama. Lingkungannya asik banget ya. Bener-bener ala Bali banget. Itu bisa dilihat tuh. Tuh. Gitu. Dan yang saya senang itu untuk bawahnya itu menggunakan paving block ya. Jadi membantu peresapan air hujan. Dan jadinya terkesan rapi banget. Ini kita lihat ya ke jalan utamanya. Tuh. Lingkungannya jadi terlihat rapi banget gitu. Nah, di sini juga tidak ada kabel yang menjuntai di atas. Jadi clean banget. Dan untuk drainase airnya juga nggak ada yang terlihat. Jadi benar-benar ada di bawah kas-kas rumah premium gitu teman-teman. Nah, ini di sini fasilitasnya itu adalah di dalamnya ada fasilitas ibadah, yaitu ada musola tuh di depan sana, dan nanti juga di dalam sini juga ada kolam renang anak ya teman-teman. Jadi kalau buat yang weekend bisa ngajak main buat berenang di yang ada di dalam perumahan. Gitu, dan sini juga sudah menggunakan one gate system, jadi dijamin aman ya. Oke, kita kembali lagi ke review unitnya. Oke. Nah, ini untuk jalannya juga besar banget ya. Ini depan rumahnya sebesar ini bisa buat 2 mobil lebih yang beriringan ya. Oke, kita lanjut ke review unitnya. Nah, ini fasadnya seperti ini teman-teman ya. Nah, tuh untuk bagian atapnya itu emang ala Bali banget ya bentuknya gitu. Nah, itu kalau ini nggak kelihatan sih, kalau mau ini kurang lebih sama seperti yang di sini nih, yang model satu lantainya. Untuk model atapnya seperti itu ya. Itu menggunakan genteng flat beton. Tapi ini yang premium ya bahannya ya. Dan di situ juga ada permainan-permainannya tuh di ujung-ujung itu tuh yang membuat perumahan ini kelihatan seperti Bali tuh. Di atasnya ada, sama di ujung-ujung tuh ada. Kayak bentuk yang melengkung-melengkung gitu. Nah, untuk bangunan yang depan ini memiliki luas tanah di 96 meter dan memiliki luas bangunan di 90 meter. Jadi untuk bagian atas sama bawah sama ya, kurang lebih di 45 meter karena ini 2 lantai. Dan di dalamnya juga sudah terdapat 2 kamar mandi dan 3 kamar tidur. Dan juga living roomnya juga luas banget. Nanti kita lihat ke dalam. Nah, ini kita review lagi. Nah, di situ ada balkon yang cukup besar, dan di sini ada kaca yang vertikal ya dari atas ke bawah itu sebagai penerangan untuk ke dalam. Dan kalau dilihat dari fisiknya itu sepertinya kaca yang di bawah itu yang 2 itu bisa dibuka. Nah, yang atas itu ada 1 2 3 4 itu kaca mati sepertinya. Gitu. Oke. Nah, di situ ada pagar. Jadi buat aman kalau di daerah di balkonnya gitu. Dan pagarnya itu cukup minimalis aja ya, nggak kebanyakan variasi. Di situ ada berupa kaca-kaca gitu, jadi emang tetap terlihat. Jadi kalaupun kita duduk atau lagi lesehan di atas tetap bisa ngeliat pemandangan keluar karena di situ menggunakan kaca. Nah, di situ juga di bawahnya itu ada ornamen-ornamen ya yang membuat kesan Balinya tuh makin kental juga. Nah, ini untuk bawahnya, ini pintu masuknya untuk entrance-nya gitu. Oh ya, ini untuk dimensinya ini adalah 6 kali 16 meter. Jadi ini panjang banget, dan di belakangnya tuh masih ada sisa tanah yang cukup luas. Oke, kita lanjut review lagi lebih dekat. Nah, ini di depan ini untuk area carportnya menyeluruh ya dari ujung ke sini sepanjang 6 meter kali 5 meter. Dan ini cukup banget bisa buat 2 mobil. Nah, di situ terlihat tuh ada mobil Wuling Air-EV itu masih lebar banget ya, masih sisa banyak, ini bisa 2 mobil. Bahkan mau buat motor juga masih bisa gitu, atau mobil yang standar juga masih oke. Dan untuk bangunannya lebih tinggi daripada ini ya, daripada carportnya juga. Oke, nah ini carportnya menggunakan bahan seperti ini ya, jadi membantu peresapan
hujan, air hujan atau lagi cuci-cuci mobil itu airnya langsung menyerap ke dalam tanah gitu. Jadi nggak ke aliran-aliran yang itu. Jadi membantu peresapan air kalau hujan juga ya. Nah, di sini ada permainan batu alam yang banyak dari kedua pilar yang di depan dan juga pilar yang ada di situ tuh yang luas banget itu. Kita melihat lagi lebih dekat. Nah, ini nih. Untuk komponen keramik yang paling saya suka adalah bentuk keramik yang motif kayu seperti ini ya. Saya senang banget karena emang membuat kesan natural gitu jadinya. Dan di sebelah sini juga masih ada sisa itu untuk taman-taman atau penghijauan. Di kanan kiri juga ada itu. Nah, untuk pintunya itu luas banget ya teman-teman ya. Itu melebar. Yang di samping itu adalah jendela. Dan jendelanya itu bisa jendela hidup. Bisa dibuka dua-duanya gitu. Jadi kalau lagi kumpul-kumpul keluarga, mau sirkulasi udaranya bagus, tinggal dibuka aja jendelanya. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam unitnya. Lepas sepatu dulu. Oke, nah ini kita masuk ke unitnya. Ini adalah area living room-nya. Nah, ini area living room-nya cukup luas. Ini kisaran di 6 meter kali 3 meter ya. Untuk sisi yang di dalam, nah untuk sisi yang di depan sini 6 kali 4 meter ini kurang lebih. Nah, ini cukup banget luas tuh, ada buat duduk-duduk, sofa, dan di sini ada meja, bisa buat area nonton TV gitu, buat kumpul-kumpul oke banget. Kita langsung masuk ke dalam aja dulu ya. Kita bahas di lantai 1 dulu. Nah, di sini karena ini unitnya hook, ini ada pintu samping. Kalau teman-teman dapat unitnya tidak hook, ini tertutup ya. Kita langsung ke sini. Nah, ini ada meja juga di sini masih cukup bisa buat 4 orang. Jadi kalau bisa dilihat ini bisa buat berapa orang nih? Ini 4. Di situ bisa 6 orang. Jadi luas banget. Nih, ini 3, di situ 3 orang. Di situ bahkan bisa 2 orang lagi. Oke, lanjut kita ke bawah, ke belakang ya. Nah, tadi yang saya bilang di sini ada sisa tanah belakang. Nah, ini sama ya. Untuk lantai yang ada di belakang sama yang tadi di pintu masuk sama motif-motif kayu. Nah, untuk bagian kitchennya sepertinya teman-teman sudah dapat meja dapur seperti ini dan juga ada wastafel. Dan ini juga masih luas banget untuk sisa tanah belakang ini kisaran di 3,5 meteran ya kurang lebih 3,5 meter. Ini masih sisa banget 3 kali 6. Dan di situ ada tangga untuk ke atas mungkin untuk maintenance bagian atas ya. Jadi sudah dapat. Dan untuk area dapurnya ini juga sudah ada topi-topinya. Jadi teman-teman kalau mau lebih rapat lagi tinggal ditambahin aja. Gitu. Oke, enak ya di sini ya, bisa buat area jemur, area laundry room atau buat ngumpul-ngumpul kalau weekend di belakang gitu bakar-bakar. Oke, kita masuk lagi ke dalam unitnya. Nah, dari sini kita menuju ke kamar yang ada di bawah. Nah, ini kamar di bawah ini ada 1 di sini. Nah, ini kamarnya ini ukuran di 3 kali 3. Coba kita nyalain lampunya dulu. Nah, gini teman-teman. Ini 3 kali 3 meter. Jadi cukup luas, dan di situ juga ada jendela yang lebar dan tinggi buat sirkulasi udara. Dan di samping sini ada toilet atau kamar mandi. Dan kamar mandi itu lebih rendah ya, dia ada di bawah. Ini ada 2 anak tangga. Nah, kamar mandinya itu seperti ini. Cukup luas, ini bisa menjadi kamar mandi tamu. Jadi untuk kamar mandi yang pribadi bisa di atas. Dan tetap kamar mandinya juga lengkap ya, di sini ada shower. Terus juga untuk toiletnya menggunakan toilet duduk. Dan di bawah sini ada tangga itu, ada area yang bisa dipergunakan untuk penyimpanan ya. Gitu. Oke, dari sini kita langsung ke lantai 2. Nah, ini untuk tangganya sudah mendapatkan ini ya, untuk pegangan, jadi aman buat anak-anak naik ke atas. Nah, ini teman-teman tadi nih yang kita lihat dari luar, di mana di sini ada jendela yang cukup tinggi dari bawah nih sampai ke atas. Dan ini yang 2 ini yang bisa dibuka, yang atas itu mati ya, karena emang di sini masih bisa terjangkau tangan.
Tuh, jadi kalau mau udara dari luar gitu tinggal dibuka. Atau misalnya ada tamu gitu, kita lagi di lantai 2, siapa kita lihat dari sini sambil manggil gitu bisa. Jadi nggak perlu langsung turun. Oke, kita lanjut lagi ke atas. Nah, di sini ada ruangan sedikit, ini bisa sebagai area-area santai gitu. Di sini, di situ ada kaca yang bulat ya, bagus kacanya modelnya. Nah, di lantai 2 ini ada lagi satu kamar mandi. Kita review kamarnya dulu. Nah, ini kamar yang paling luas nih di lantai 2. Ini kurang lebih di ukuran 4 meter kali 3 meter untuk kamar yang di atas ini. Dan kamar ini memiliki balkon ya, yang tadi kita lihat dari luar. Coba kita buka. Nah, ini balkonnya enak banget ya buat ngopi. Nah, ini sama tuh ya. Nah, untuk lantainya sama menggunakan motif kayu. Nah, gini teman-teman, kalau suasana lagi di atas, kita bisa lihat pemandangan gitu, suasananya seperti apa. Tuh, oke. Nah, ini jendelanya juga unik ya. Ini jendela hidup, jendela hidup. Nah, ini jendela mati tapi bentuknya menyiku gitu ya untuk kacanya. Tuh, unik banget jendelanya. Nah, memang yang saya senang tuh ini sih apa bentuk dari pagarnya ini transparan ya dan menggunakan kaca. Jadi bisa ngelihat pemandangannya luas gitu. Dan ini untuk pilar-pilarnya ini sama seperti bawah menggunakan batu alam. Oke, kita masuk lagi ke dalam. Kita masuk lagi ke dalam. Oke, ini bisa menjadi kamar utama nih. Kita lanjut ke kamar selanjutnya. Nah, ini kamar yang ketiga, ini hampir sama dengan kamar yang tadi di bawah ya. Kurang lebih 3x3, dia juga tetap dapat jendela tapi tidak ada balkonnya. Jendelanya ada di situ. Nah, di sini ada area juga. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin sering WFH atau kerja di rumah bisa menjadikan ruangan ini sebagai area kerja. Atau kalau punya anak kecil ini bisa juga sebagai area bermain, tinggal ditaruh-taruh sekat gitu buat mainan anak-anaknya. Nah, di sini ada kamar mandi yang di bagian atas. Sebelum kamar mandi di sini teman-teman juga udah ada wastafel kalau buat cuci tangan gitu atau gosok gigi. Di sini bisa tinggal ditambahin cermin aja di situ. Oke, nah ini untuk kamar mandinya cukup elegan. Ini menggunakan keramik warna abu-abu gitu ya. Hampir sama semuanya, tapi bedanya kalau yang di bawah itu model kotak 40x40, nah yang di dinding itu kurang lebih di 30x40. Abu-abunya hampir mirip. Dan itu full sampai atas sehingga untuk perawatannya lebih mudah. Dan juga sudah mendapatkan shower ya. Shower seperti itu dan toiletnya juga sudah menggunakan toilet duduk merek Toto. Jadi premium banget. Tadi kita udah review bagian atas, kita turun lagi ke bawah ya. Nah, ini untuk teras Bali ini lokasinya ada di Cibubur ya, tapi ini masuknya mungkin masih Harjamukti, jadi perbatasan antara Depok dengan Cibubur. Oke teman-teman, tadi kita udah nge-review nih unit yang ini. Keren banget sih dalamnya, luas banget. Dan ini bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang cari rumah di tengah Jakarta tapi nuansanya nuansa kayak di Bali gitu. Jadi kalau lagi liburan nggak perlu keluar rumah, hanya di rumah aja atau di daerah rumah yang lokasinya dan kawasannya tuh seperti ini. Oke, dan di sini juga ada fasilitas, yaitu fasilitasnya ada musola dan juga di sini ada kolam renang buat anak. Jadi pas banget teman-teman kalau mau weekend di rumah aja bisa kalau di perumahan ini. Oke, untuk masalah harga, perumahan di sini harganya sekitar di 2 miliar ya. Mungkin di 2,1-an lah ya kurang lebih. Nah, untuk unitnya ini sayangnya memang tinggal 2 unit karena emang ini laku keras banget ya temennya unit di sini. Nah, di sini kenapa laku banget? Karena di sini deket banget kalau teman-teman mau ke Jakarta, kalau teman-teman bisa menggunakan kendaraan umum melalui
stasiun LRT yang dijangkau hanya 5 menit dari teras Bali ini. Nah, selain itu di situ juga ada Cibubur Junction. Di situ ada tempat untuk naik busway ya. Jadi teman-teman bisa banyak transportasi umum dari busway, LRT itu ada. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan info ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang cari rumah dengan suasana yang kayak gini, kayak di Bali gitu. Jangan lupa di subscribe channel Seven Leom dan jangan lupa juga di follow sosial media kami yang ada di Instagram ataupun TikTok yaitu @7lehome. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.